Cek cek.
Keluarga damping. Keluarga damping. Solo lah Pak. Iya Solo aja Bapak. Aja.
udah OTW. Tadi acara apa? Oh, acara. Tadi acara apa? Oh tadi cok karena cok foto Sampai jam sampai jam berapa tadi? 4. Jam 4 jam 5 nanti. Mana? Di Pastori tadi aku WA sudah arah ke Tintang, ke Tintang Baru. Nanti kalau dia tahu tunggu. Iya. Semua Agungkan nama Tuhan yang mulia. 58. Iya. dia sudah di Pastori katanya Bu. Udah. Tak apa-apa, nanti waktu pertama bapak aja. Udah lagi istimewa. Nanti kalau dia datang udah Iya, nggak apa-apa. kaki. Mbak, Bola ambil ini. ayo. Siapa yang mau? Pak,
Apri dulu. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di acara ibadah awal tahun ini. Sebelum kita memulai ibadah, ada sepatah dua kata dari Ketua 1 PAM. Saya persilakan Opa Bob. Shalom. Shalom. Ya gitu. Belum makan tapi tenaganya masih tetap strong. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sampai di tahun 2025 ini. Dan malam hari ini kita mulai dengan pembukaan ibadah keluarga. Untuk selanjutnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu ya, apa yang sudah diputuskan untuk dapat kita terima, untuk kita lakukan dalam kehidupan berjemaat, bersekutu di Bukit Sion Surabaya ini. Jadi kalau ada pengaturan jadwal untuk Bapak Ibu terima di rumah, silakan ya. Tempat kalau tidak ini kurang safe, silakan pilih di gereja aja. Jadi semuanya dapat berlangsung dengan baik. Dan kami terus terang atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung di dalam setiap acara ataupun rencana-rencana ke depan. Semoga semua dapat berjalan dengan baik di 2025 ini. Dengan segala dukungan dari Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin bahwa kita akan kompak, kita akan kuat, dan kita dapat melakukan itu dengan baik. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang akan memimpin, juga Pak Pri dan Ona. Ona ada dua ya. Terima kasih banyak. Mari Pak. Terima kasih Bapak Ketua 1. Bapak Ibu terkasih, mari kita melakukan ibadah pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih, pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dan melaksanakan ibadah pembukaan pelayanan, yakni ibadah keluarga dan ibadah berkat. Tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2025, tahun yang dianugerahkan bagi kita semua, tahun di mana kita dapat kembali bersekutu bersama Tuhan. Pelayan firman yang akan melayani pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Nyonya Meske Katrin Kolandus Paransi. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa sambutan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua 1. Sekarang kita langsung menyanyi di PKJ 58. Bait 1, 2, dan 5. Berdiri. Puji kasih-Nya, matahari
sampaikan pengampunan, perdamaian, bumi baru gelap semuanya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk awal pembukaan ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu. Mulai pagi, siang, dan malam hari ini, kami senantiasa mengucap syukur atas berkat yang dan pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan, selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah di dalam ibadah pembukaan awal pelayanan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi setiap orang. Berkati setiap pelayan yang akan melayani pada malam hari ini, sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami Tuhan agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Buat saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan juga sertai, dan buat kami semua juga Tuhan berkati sehingga kami bisa hadir dan mengikuti ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami memulai ibadah ini. Amin. Tetap berdiri, kita akan melakukan Mazmur berbalasan dari Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai yang ke-6. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, bautan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dipersilakan duduk. Kita menyanyikan PKJ 6 bait 1 dan 2. Bersurai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun merdu pujian yang merdu. Bersurai alam semesta, Kau Allahku. Bermasmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Ya. Persembahan pujian. Ini paduan suara jemaat sudah lengkap atau masih menunggu anggota yang lain? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Persembahan pujian, paduan suara jemaat.
haleluya aja.
luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita siap-siap untuk pemberitaan firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 24. Mazmur 104 ayat 24. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, sebagai gereja yang Tuhan berkati. Kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Karena hari ini, saat ini kami beribadah sebagai ibadah syukur pembukaan seluruh kegiatan penata layanan kami di tahun yang baru 2025. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami supaya sepanjang tahun ini kami semakin hidup dekat dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, bahkan juga terkagum-kagum dan terheran-heran akan pekerjaan Tuhan untuk dunia ini, alam semesta, bahkan juga dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan gereja. Ya Allah ya Bapa, berfirmanlah kepada kami mau mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Mazmur 104 ayat 24. Satu ayat saja. Ya. Kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk. Hikmat dan kebijaksanaan itu sama ya. Jadi kalau di Alkitab TB2 dia pakai hikmat. Tapi kalau di Alkitab yang lama ya dipakai kebijaksanaan ya. Segalanya kau jadikan dengan kebijaksanaan gitu ya. Ya, Alkitab Bapak Ibu begitu ya. Yang bukan TB2. Ya. Ya. Lalu bumi penuh dengan ciptaanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya satu perikop ya. Satu perikop sampai ayat 35. Nah, satu perikop ini sebenarnya adalah suatu atau satu nada atau satu nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Jadi pemazmur memuji Tuhan. Ya, kenapa dia memuji Tuhan? Karena dia terkagum-kagum. Ya, kalau kita terkagum-kagum kan langsung kita memuji ya. Karena dia terkagum-kagum dan terheran-heran. Ya. Apa yang membuat pemazmur terkagum-kagum dan terheran-heran? Ya, dikatakan
Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah, kalau di sini temanya kebijaksanaan Tuhan dalam pekerjaannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya? Apa yang mau diangkat oleh pemazmur yang menonjolkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya, berdasarkan bijaksanaannya. Maksudnya apa? Yang pertama, pemazmur mau katakan bahwa kebijaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah ya kesempurnaan. Jadi semua yang Tuhan ciptakan, ya semua yang Tuhan ciptakan itu sempurna adanya. Ya, tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Ya, ini kebijaksanaan. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya tidak asal-asal saja. Ya, kan yang penting jadi, yang penting ada bumi, yang penting ada segala sesuatu sudah ada isinya. Enggak. Ya, dia melakukannya dengan sempurna. Itu kebijaksanaan. Nah, contoh, kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, ya Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita perhatikan, sempurna enggak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan? Ya sempurna, ya punya ciri khas tersendiri. Ya pohon mangga kita sudah tahu daunnya seperti ini. Pohon duren daunnya seperti ini. Bunga mawar dia pakai duri. Kalau bunga anggrek tidak. Sempurna saudara. Jadi bukan bunga anggrek berduri lalu bunga mawar tidak berduri. Tidak. Dari awalnya diciptakan seperti itu. Itu sempurna. Tuhan menciptakan hewan-hewan misalnya. Itu juga sempurna. Ya, apa saja yang Tuhan buat, apa saja yang Tuhan ciptakan, semuanya sempurna. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, arti kebijaksanaan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ya semuanya teratur. Ya. Jadi ada keteraturan, kesempurnaan, ada keteraturan. Ya, dan Tuhan ciptakan itu ya diciptakan dengan keteraturan tepat waktu. Ya, Tuhan tidak tunda-tunda. Ya, kalau kita baca di Kejadian 1, ya, Kejadian 1. Ya Tuhan ciptakan pada hari pertama Tuhan ciptakan terang. Ya toh? Ya karena memang bumi ini gelap. Yang dibutuhkan dalam kegelapan itu adalah terang. Ya, Tuhan ciptakan itu hari pertama sehingga bumi yang gelap ini kemudian menjadi terang benderang. Karena Tuhan yang menjadi terangnya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yesus itu terang dunia. Yang kedua Tuhan ciptakan apa? Cakrawala, hari kedua. Ya, hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Cakrawala itu langit. Ya, langit yang membatasi udara, darat dan laut. Langit. Ya, Tuhan ciptakan itu. Teratur. Lalu hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia hari keberapa? Manusia Tuhan ciptakan hari keberapa? Hari ke-6.
Kenapa bukan hari pertama? Kenapa bukan hari kedua? Ya kalau Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua ya kelaparan, manusia mau makan apa? Gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada hewan. Ya, makan apa? Jadi Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6. Itu terakhir dari pekerjaan penciptaan Tuhan. Jadi begitu teratur sesuai dengan susunannya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kegunaannya. Tuhan ciptakan, itu keteraturan, itu kebijaksanaan, tepat. Saudara-saudara, lalu Tuhan menciptakan manusia itu lebih istimewa daripada ciptaan yang lain. Karena manusia itu diciptakan menurut apa? Gambar Allah, rupa Allah. Ya, mau menunjukkan bahwa manusia kepada manusia itu diberikan kemuliaan Allah. Jadi saya dan saudara itu punya kemuliaan Allah karena diciptakan menurut gambarnya. Ya, kalau hewan dia tidak punya kemuliaan Allah, tumbuh-tumbuhan enggak punya. Tapi manusia, saya dan saudara, itu Tuhan berikan kemuliaannya. Saudara-saudara, oleh karena itu, ya manusia juga diciptakan Tuhan itu, ya ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, Tuhan tidak menciptakan laki-laki semuanya. Kalau Tuhan menciptakan laki-laki semua, dunia ini jadi apa? Jadi dunia gay. Ya. Orang bisa jadi homo semuanya. Ya kan orang laki-laki semua. Ya, Tuhan tidak ciptakan juga perempuan semua. Ya, kalau Tuhan ciptakan perempuan semua, dunia menjadi lesbi. Ya, perempuan sama perempuan. Tadi saya nonton tentang kebijakan Donald Trump. Ya, sebelum Donald Trump sudah disetujui ditetapkan perkawinan ya sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ya konsekuensi kalau gereja tidak melayani, pendetanya dipecat. Kasih sanksi. Tapi setelah Donald Trump ya dilantik, dia tanda tangan semua, batal semuanya itu. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, hebat. Ya, pemimpin begini hebat nih. Diberkati Tuhan. Dibatalin semuanya itu. Dan tidak boleh lagi. Amerika tidak lagi ya melayani ya yang seperti ini. Ya, ada kan apa itu istilah LGBT, ya, LGBT, ya, lesbi, gay, biseksual, bisa laki-laki mainnya, bisa perempuan, lalu ada transgender, ya, merubah kelamin, tadinya perempuan jadi laki-laki. Tuhan tidak ciptakan itu loh. Jangan salah kita. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan itu. Yang Tuhan ciptakan adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan menurut gambarnya. Ya, jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan, yang salah siapa? Penciptanya. Kalau ada penyimpangan, ada lesbi, ada gay, ada biseksual, ada transgender, yang salah siapa? Tuhan yang menciptakan. Yang salah siapa? Ya manusianya yang tidak bersyukur atas apa yang Tuhan ciptakan. Ya, kita harus bersyukur. Nih, saya seperti ini, ya sudahlah seperti inilah. Ya. Ada orang sekarang dokter apa itu? Kecantikan, oh itu paling banyak duitnya sekarang. Karena orang merubah apa yang Tuhan sudah ciptakan.
Ya. Dan Tuhan tidak ciptakan seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ya, catatan yang kedua, teratur ya, semuanya teratur. Ya. Ikan, misalnya contoh, ikan tempatnya di mana ikan? Ya, di mana? Ya, ikan itu tempatnya di air, mau di laut, mau di tambak, mau di akuarium. Tempatnya ikan itu hidup. Ya toh. Nah, banyaknya ikan tidak terhitung ada di laut. Banyaknya manusia konsumsi ikan, seluruh dunia ini mengkonsumsi ikan, tapi ikannya nggak bisa habis loh. Ini yang membuat pemazmur itu terkagum-kagum, terheran-heran. Ya banyak kan yang konsumsi ikan, tapi nggak bisa habis ikan di laut itu. Ada aja ikan di pasar dijual. Hebat ya Tuhan kita itu. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, ya padi. Ya Tuhan ciptakan. Kalau orang Indonesia makannya nasi, yang tumbuh di Indonesia adalah padi. Kalau di luar negeri sana orang makan gandum, yang tumbuh gandum. Nah, begitu keteraturannya, sehingga pemazmur itu memuji-muji Allah. Itu kebijaksanaan Allah. Lalu yang ketiga, kebijaksanaan Allah apa? Keharmonisan hubungan segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, harmonis mereka, saling membutuhkan, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, ya harmonis sekali dia dengan alam ciptakan benda-benda, matahari, sinar matahari dibutuhkan untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dan manusia. Itu keharmonisan. Ya. Dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ciptaan Tuhan itu saling ketergantungan. Enggak ada yang ya hidup sendiri-sendiri, enggak ada. Ya, enggak ada. Semuanya ya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, manusia membutuhkan sinar matahari. Tuhan ciptakan matahari misalnya. Ya, supaya ada vitamin D. Dari matahari itu ada vitamin D. Luar biasa ya. Tuhan ciptakan. Saudara-saudara yang diberkati. Jadi tidak apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan ciptakan itu tidak menimbulkan masalah. Ya, tidak menimbulkan masalah, tidak merugikan kita. Yang Tuhan ciptakan itu semua menjadi berkat untuk kita. Ya, semuanya jadi berkat untuk kita. Tuhan siapkan semua itu, perbuatan Tuhan luar biasa. Dia membuat semua itu menjadi berkat. Dia mau supaya kita itu hidup, ya, hidup berkecukupan. Kalau perlu berkelimpahan. Ya, itu Tuhan berikan. Nah, kalau kita hidup, ya, kalau kita hidup krisis, ya, coba koreksi. Mungkin ya manajemennya salah kali dalam rumah tangga. Manajemen ekonominya salah, lebih besar apa itu? Apa? Peribahasa pasak daripada tiang. Itu salah, itu fatal. Makanya jadi susah, jadi bermasalah, utang di mana-mana. Tuhan enggak mau loh begitu. Manage, ya, berkat yang Tuhan berikan harus diatur karena
Tuhan sudah mengajarkan kita kebijaksanaan. Ya. Ya, jadi kita tidak pentingkan penampilan kita. Orang mau ngomong apapun, yang penting saya tampil wajar. Jangan tampil kurang ajar. Ya. Wajar. Ya. Ada juga ya, tiap minggu harus baju baru. Gak apa-apa mau tiap minggu baju baru asal ya mampu, gak apa-apa. Tiap minggu makannya di mana-mana, di restoran, gak apa-apa kalau mampu. Ya, jadi harus diatur. Ya, karena Allah kita itu Allah yang teratur, keteraturannya diajarkan kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati, dan harusnya hubungan harmonis itu dipelihara. Ya, jangan karena kita mau keuntungan, kita mau keuntungan ya, kita mau bisnis kita tebang sana sini ya, karena kan sekarang kan kita agak susah cari jalan yang bertanah, semua diubin semuanya. Ya, diubin semuanya. Kalau dulu kan di mana-mana masih banyak tanah, di mana-mana kita lihat ya ibu-ibu. Nih waktu Covid aja kita rajin sekali tanam-tanam karena nggak ada kegiatan lain tuh. Ya, sebagai ya rasa kagum kita kepada Tuhan harus kita pelihara, kita lestarikan. Karena itu semua Tuhan kasih untuk kita. Untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita. Itu Tuhan kasih semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya kesimpulannya, perbuatan Tuhan tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang membuat kita bermasalah, tidak ada yang membuat kita susah. Tapi perbuatan Tuhan itu membahagiakan kita. Nah, dari pembacaan ini, saudara-saudara, ya apa yang perlu kita refleksikan? Nah, direfleksikan ialah bahwa kita pun kalau Tuhan sudah begitu melakukan perbuatannya dengan kebijaksanaan, maka kita juga ya ketika kita membuka kegiatan kita, pelayanan kita ini, kita diajak juga supaya kita memberi diri kita dengan kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Artinya apa? Ya itu tadi. Ya, ikutlah kegiatan itu dengan baik. Ya, kalau sempurna mungkin Tuhan yang punya. Ya, tapi kita diajak dari kebijaksanaan Tuhan itu, kita diajak juga untuk bersikap bijaksana, berhikmat. Bijaksana itu hikmat. Ya, supaya kita jangan ini 2025 sampai nanti kita tutup kegiatan kita ini, kita buka sampai kita tutup lagi kegiatan kita, maka sepanjang itu ada rangkaian kegiatan yang seharusnya ya membawa kita untuk masuk ke dalamnya. Ya, itu rangkaiannya. Mau ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah pelkat kan begitu ya. PAPT, anak-anak kita, cucu kita, perhatikan juga itu kehidupan rohani mereka. Ya, supaya nanti kalau dewasa tidak membawa masalah dan tidak bermasalah dalam hidupnya karena sudah dari kecil dekat dengan Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Nah, itu kita diajarkan oleh Tuhan. Kita diajak supaya kita menjalani hidup, kita beraktivitas, kita berpelayanan, kita bersekutu dengan bijaksana. Ya. Artinya sikap kita tepat. Ya, dalam menyikapi kegiatan-kegiatan itu bijaksana.
Jadi jangan demi kepentingan kita pribadi kita korbankan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah-ibadah itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau GPIB memahami ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Itu teologianya GPIB. Ya. Jangan, Tuhan sudah kasih kita umur 2025. Tuhan sudah kasih kita kekuatan, Tuhan sudah kasih kita kesehatan, Tuhan sudah kasih kita berkat. Ya. Jangan kemudian kita korbankan perjumpaan kita dengan Tuhan demi kesenangan pribadi. Atau karena kesibukan kita. Kesibukan kita bisa diatur loh Bapak Ibu. Ya, kesibukan kita itu bisa diatur. Bukan kesibukan itu yang mengatur kita. Kita yang harus mengatur kesibukan kita. Kita yang harus atur waktu kita. Bukan waktu itu yang mengatur kita. Sama seperti uang. Ya, uang itu kita yang atur. Bukan uang itu yang mengatur kita. Wah, bahaya itu. Cinta uang itu akar segala apa? Segala kejahatan. Nah, itu yang Tuhan minta sikap yang tepat dalam menyikapi setiap kegiatan sepanjang tahun 2025. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, jadi kita jangan malas-malas ya. Jangan menunda-nunda waktu. Oh, nanti aja minggu ini saya nggak bisa ibadah. Nanti minggu depan lah saya ibadah. Kalau masih ada umur, saudara. Ya, orang kalau tunda, ya, perjumpaan dengan Tuhan ditunda-tunda demi kepentingan pribadi. Mudah-mudahan Tuhan masih kasih kita umur. Umur kita di tangan Tuhan. Ya, kita tidak tahu. Jadi sepanjang masih ada umur itu, mari ya kita bijaksana. Ya, merespon waktu yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi tepat waktu, tepat guna ya. Kita bersekutu, berpelayanan. Ya, sasarannya tepat. Saya beribadah untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saya melayani untuk apa? Itu sasarannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibadah bukan datang lihat-lihat siapa yang hadir. Dia pakai baju apa, dia pakai sepatu apa, tas apa, enggak. Enggak seperti itu. Ya. Itu bijaksana namanya. Ya, enggak usah perhatikan sekeliling kita. Datang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Melayani juga untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada tujuan yang lain. Supaya kita di tahun ini makin diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak ya untuk ya hidup takut akan Tuhan. Supaya kita berhikmat. Tuhan tidak memberikan hikmat kepada orang yang tidak takut Tuhan, saudara. Ya, permulaan hikmat adalah apa? Permulaan hikmat apa? Takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut Tuhan, Tuhan tidak akan beri hikmat. Dan dia tidak akan pernah bijaksana dalam hidupnya. Jadi kita diajak di awal ya kegiatan kita, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah benar. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan beri hikmat kepada kita. Tuhan beri kita kebijaksanaan. Kita bisa mengerti, oh ini salah, ini jahat, ini yang benar, dan kita diberi kemampuan untuk mengambil keputusan. Saya hanya mau ikut yang benar sesuai firman Tuhan. Saya tidak mau diombang-ambingkan oleh yang jahat, oleh yang tidak benar. Itu hikmat, itu bijaksana. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, sekalipun kita Kristen, Tuhan tidak kasih hikmat sama kita.
Makanya banyak orang Kristen hidup tidak bijaksana. Ya, bagaimana Tuhan mau lebih lagi memberkati kita di tahun 2025. Ya. Nah, ini yang penting, yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan berpelayanan dan juga rumah tangga kita. Kita harus menjadi suami yang bijaksana, istri yang bijaksana, itu ya. Anak-anak yang bijaksana. Hikmat Tuhan ada kalau kita hidupnya benar. Kalau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, tidak ada hikmat. Hikmat itu milik Tuhan loh. Tidak bisa kita cari di bangku pendidikan. Gak ada hikmat di sana. Kepintaran iya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat untuk pembukaan kegiatan kita. Kita yang hadir saat ini kiranya selalu kita berjumpa ya dalam kegiatan-kegiatan peribadahan, pelayanan ya dengan kebijaksanaan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, sehingga gereja Bukit Sion Surabaya makin diberkati dan makin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan datangkan untuk cari kemuliaan Tuhan. Ternyata ada dalam persekutuan Bukit Sion Surabaya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Tuhan, karyamu sungguh besar, kekalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan, dengarlah doa syukur, pujian padamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah menyapa kami. Kami memahami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami memahami bahwa Tuhan juga menghendaki kami menjalani hidup kami, aktivitas kami, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan juga pekerjaan, dalam pelayanan secara khusus dalam persekutuan dengan kebijaksanaan atau hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, semuanya memuliakan Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan makin jelas dalam persekutuan kami dan makin dirasakan oleh setiap orang yang ambil bagian dalam persekutuan di GPIB Bukit Sion Surabaya. Terima kasih ya Tuhan, Kau topang kami Tuhan dengan semangat iman yang baru di tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pembukaan seluruh rangkaian kegiatan di 2025. Kiranya
Kami diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi kebijaksanaan, diberi hati yang takut akan Tuhan, hidup benar sehingga hikmat bertambah-tambah dalam hidup kami, dan kami semakin diberkati dan semakin sukses ya Tuhan, dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis kami, bahkan juga pelayanan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami di 2025. Seluruh penata layanan mulai PA, PT, PKP, PKB ya Tuhan, PKLU dan semua yang ada dalam penata layanan kami ya Tuhan Yesus, GP. Kiranya Tuhan tuntun kami dengan kebijaksanaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan secara khusus kami mengucap syukur Tuhan, panitia Natal sudah boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Semua perayaan Natal, ibadah-ibadah Natal semuanya bisa dilaksanakan. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan memampukan panitia Natal untuk mewujudkan, menghadirkan kemuliaan Tuhan untuk setiap acara. Kami juga berdoa bagi para donatur, kiranya Tuhan juga melimpahkan berkat atas mereka ya Tuhan. Bahkan doa-doa yang sudah dinaikkan sehingga kami merasakan semua kegiatan boleh berjalan dengan baik dan boleh membuat kami juga sukacita. Ya Allah ya Bapa, kami semua yang hadir saat ini Tuhan memberkati kami dalam setiap pribadi dan keluarga, memberkati pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan juga pelayanan kami Tuhan, supaya di tahun yang baru ini semua yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan dan kami semakin diberkati. Ya Allah ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu GPB Bukit Sion, dimanapun mereka berada. Ketika mereka tidak hadir saat ini Tuhan, Tuhan juga akan Roh Kudus-Mu juga akan merangkul mereka supaya mereka juga ambil bagian seperti kami malam ini ya Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersekutu. Ya Allah ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua yang melayani saat ini, baik kami sebagai presbiter, pemandu lagu, organis, maupun paduan suara jemaat, juga keluarga damping ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menopang kami dengan sukacita ketulusan untuk memberi diri dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh presbiter, pengurus Pelkat, unit misioner ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menopang mereka ya Tuhan dalam mereka melaksanakan pelayanan. Bahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Kami bersyukur Pak Ayub sudah boleh dalam pemulihan di rumah. Bahkan juga Ibu Ines ya Tuhan, kami bersyukur sudah boleh berada di rumah dalam pemulihan. Bahkan Ibu Sudaryati, jemaat kami yang lain yang kami tidak bisa sebut satu demi satu ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan juga terus menopang mereka dengan iman yang teguh, pengharapan, sehingga mereka selalu percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, Tuhan Yesus berkati fungsionaris majelis sinode, mupel-mupel, bahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan seluruh jajarannya, para gubernur, pemerintah daerah ya Tuhan Yesus, khususnya di tempat kami di Surabaya, Jawa Timur ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana,
Mereka berjuang untuk mensejahterakan rakyat, bahkan juga gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Semua saudara-saudara kami mengalami bencana alam, banjir, longsor ya Tuhan. Bahkan bencana apapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya Allah, berkatilah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini supaya mereka tetap sabar dan tabah. Dan kami juga gereja boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan Yesus. Ya Allah ya Bapa, banyak hal kami mau minta, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Ibu Susi yang menyediakan semua yang kami akan nikmati setelah ibadah ini. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita bagi Ibu Susi dan keluarga ya Tuhan Yesus. Karena dengan kelebihan atau talentanya kami selalu menikmati hidangan yang enak, yang lezat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal kami mau minta, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, seluruh kehidupan kami, dalam istirahat kami bersama keluarga. Kami boleh nikmati dalam lindungan Tuhan supaya esok hari kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami karena Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami persilahkan Bapak Damping memuji Tuhan. Tes. Bapak Ibu, ini lagu oleh penciptanya terinspirasi dari Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur, sambil mendengar pesan firman Tuhan dari Mazmur pasal 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 5. Dalam
segala. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada panitia Natal untuk menyerahkan tali asi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ona. Bapak Ibu, pertama-tama saya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kepada kita semua anugerah dan kekuatannya, sehingga 6 event gereja sudah kita lalui, sudah kita laksanakan, mulai dari ibadah penyegaran iman dengan tema gereja adalah keluargaku, kemudian berlanjut jalan sehat bersama keluargaku beserta Basar, ya, dalam rangka HUT GPIB ke-76. Kemudian berlanjut dengan rangkaian kegiatan Natal, dimulai dari Natal untuk saudaraku, yaitu kita mendukung Natal adik-adik PA bersama Natal berkunjungan ke rumah oma opaku. Aku mengasihi oma dan opaku melalui acara Christmas Carol yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 8 Desember. Kemudian berlanjut dengan kegiatan Natal untuk saudaraku, yaitu Natal bersama Panti Asuhan Yestoya dan Pondok Kasih. Kemudian tanggal 4 Januari kita semua sama-sama merayakan Natal di gedung GBI House of Grace yang ada di Jagir. Dan yang terakhir kemarin kita melaksanakan Natal bersama anak-anak kita yang di Stikes. Semuanya bisa terlaksana oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan yang harus kita sama-sama sampaikan bahwa kita sangat mengucap syukur sebab Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bahkan Tuhan memberikan berlimpah-limpah. Dan pada malam hari ini kami mau memberikan ucapan terima kasih khususnya kepada Ibu Pendeta Miske Catherine Kolanus Paransi beserta dengan 4 pegawai kantor gereja yang telah mendukung kami, telah melayani kami selama ini. Mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang merasa begini, loh kok nggak pas Natalan ya? Kita Natalan kebetulan di gereja tempat lain, kemudian dibatasi waktunya juga. Jadi kami merasa bahwa momen ini yang paling tepat. Pertama-tama memang kami mengucap syukur, berterima kasih kepada jemaat. Karena luar biasa antusiasnya jemaat untuk mendukung. Sehingga acara demi acara semua dipenuhi oleh Tuhan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Pendeta untuk maju ke depan, untuk Ibu Wina, Ibu Febi. Ibu Febi nggak ada perwakilannya ya? Bu Wina. Terus kemudian Bapak Yance Siloi, Bapak David, kami mohon untuk maju
Mbak mungkin dipanggil ya. Ada yang bantu manggilkan Pak Ance. Pak Ance sama ya Bu, biar dipanggil. Bapak Ibu jemaat, ini semua yang disampaikan adalah kami mewakili jemaat. Karena semua dari jemaat dan kita kembalikan, kita berterima kasih kepada Bu Pendeta, juga rekan-rekan kita yang selama ini sudah melayani kita. Kami mohon kesediaan dari Korsek Nebo dan Karmel untuk maju ke depan. Mungkin dari Nebo bisa diwakili salah satu majelisnya, karena Pak Henos sudah izin ini tadi masih di tempat kerja. Mohon perwakilan dari salah satu majelis Nebo. Ada yang bisa bantu panggilkan Kak David? Om David. Ya, sambil menunggu, mari kita menyanyi lagu apa itu? Keluarga. Apa judulnya? Lagunya panitia keluarga apa? Oh, keluargaku. Ada di WA. Ya, Irsa, mari. Keluargaku adalah saudaraku. Ada? Mana? Nah, itu dia. Dia nyanyi. Sesuai namanya ya. Yang untuk Ibu Pendeta, Ibu Ketua yang menyerahkan. Iya. Ini kebetulan lagi Sincia, amplopnya jadi dapatnya amplop Sincia. Yang kedua kami mohon kesediaan dari Majelis Nebo, perwakilan dari Korsek Nebo. Untuk Kak Febi, karena Kak Febi belum hadir hari ini, mungkin yang punya Kak Febi dititip dulu. Untuk selanjutnya untuk Pak Yanse Siloy akan diserahkan oleh Ibu Lena.
Saya akan serahkan kepada Pak David. Ya, untuk ya apa? Warta dulu ya. Ya, untuk panitia Natal kami mengucapkan bersama teman-teman mengucapkan terima kasih untuk tali kasih yang sudah diberikan. Tetap semangat kita ya. Kalau ada kegiatan mari kita sama-sama supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari Warta. Warta Persekutuan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Meske Catherine Kolanus Paransi yang telah memberitakan firman dalam ibadah saat ini, juga kepada Paduan Suara Jemaat, Solo, Organis, Pemandu Lagu, Tim Multimedia, serta jemaat yang hadir. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Demikian Warta Persekutuan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Besok hari Kamis itu ada persiapan presbiter dan pengurus Pelkat ya, kita sudah mulai kegiatan. Jadi tolong lihat di Warta atau di WA sektor ya, atau di new center ya. Nah, saya mohon ya, yang saya sebut namanya ini berdiri di tempat aja. Ya, karena ya ini yang pertama Bapak Reinhard Doloeo berdiri di tempat aja. Yang kedua Ibu Yuli Siahaya. Yang ketiga Ibu Windia H. Puji Astuti. Yang keempat ini pengantin baru, adakah dia? Ya, Jen Linda Warsani, Wartanya apa Warsani, Tampi. Ada? Gak ada. Nah, ya mereka ini, Pak Edo itu berhari ulang tahun kemarin. Ya, Tuhan tambahkan usia. Ibu Yuli juga ya kemarin. Nah, hari ini Tuhan tambahkan usia bagi Ibu Windia. Ya, kita semuanya yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak dikasih ampau tapi dikasih doa ya. Ya, kita mengucapkan selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu, umur panjang dan semakin semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa, tetap berdiri, kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, kami bersyukur berterima kasih untuk segala perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami, di mana Tuhan tambahkan usia bagi Bapak Reinhard Doloeo dan Ibu Yuli Siahaya kemarin ya Tuhan, dan saat ini mereka hadir bersama kami untuk datang mengucap syukur. Begitu baiknya Tuhan menambahkan lagi 1 tahun usia
Begitu juga hari ini Ibu Widya Hapuji Astuti, Tuhan tambahkan usia bersama Nyonya Jen Linda Warsani Tampi. Kami semua yang hadir saat ini Tuhan sehati mendoakan mereka. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan mereka, tambahkan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan tambahkan semangat bagi mereka dalam kehidupan pribadi mereka bersama keluarga mereka, supaya mereka tetap setia dalam pelayanan, tetap kuat menghadapi pergumulan apapun, tantangan apapun, dan tetap bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi mereka lagi di sepanjang tahun 2025 ini bersama keluarga besar mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami karena Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Kita diutus Tuhan. Masih ada yang mau menyanyi? Sudah tidak ada lagi toh? Ya, majelis mau menyanyi? Enggak. Oh enggak. Kita diutus Tuhan tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan ya kebesaran Tuhan, ya keagungan Tuhan lewat alam ciptaan yang Tuhan sudah buat, khususnya di dalam Yesus Kristus. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, silahkan duduk dulu.